kita kali ini adalah tentang tafsir surat Al-Ikhlas. Ini adik-adik sedang melanjutkan menulis surat Al-Ikhlas dan terjemahannya. Kita baca bersama-sama surat Al-Ikhlas. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Nah, sekarang kita perhatikan makna dari surat Al-Ikhlas. Terjemahannya ya, artinya. Ayo kita terjemahkan kata per kata. Qul artinya katakanlah. Huwa dialah. Allahu Allah. Ahadun Maha Esa. Esa artinya satu. Pertama dan satu. Allahu artinya Allah. As-samadu tempat bergantung, bisa tempat meminta. Lam yalid wa dan lam yulad tidak diperanakan. Wa dan lam yakun tidak ada. Lahu dengan dia. Kufuwan setara. Ahadun sesuatu pun. Coba ada yang bisa merangkai yang bagus enggak arti dari ayat keempat? Kalau diartikan semua ayat keempat bunyinya dan tidak ada dan dia setara. Ya. Dan tidak ada apa? Masa setara dulu coba. Tadi benar tadi Fairu coba. Dan tidak ada setara sesuatu pun yang setara dengan dia. Ya, coba ucapkan bareng-bareng. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Jadi adik-adik kalau belajar bahasa Arab tidak harus urut. Paham nggak ya? Ini kan kalau misalnya diartikan secara kata per kata itu kan artinya dan tidak ada dengan dia setara sesuatu pun. Kan bingung ya? Bahasa Arab itu begitu ya. Jadi i'rabnya itu nanti adik-adik belajar i'rab. Jadi yang penting adik-adik paham maknanya ya. Ya, bahasa Arab itu ada yang namanya nahwu. Ada yang sudah belajar nahwu? Belum ya. Belum. Kalau belum nanti kalau adik-adik sudah pintar ngomong bahasa Inggris, bahasa Arab, nanti adik-adik belajar kaidah bahasa Arab sama bahasa Inggris. Yang kalau bahasa Arab namanya nahwu, kalau bahasa Inggris namanya kalau bahasa Arab namanya qawaid ya. Kalau qawaidun nahwu, qawaidun nahwi ya. Adik ingat-ingat, kalau bahasa Arab namanya qawaid ya. Kalau bahasa Inggris namanya grammar. Nah, nanti adik-adik belajar yang namanya nahwu. Nah, ini susunan nahwu ini, Dek. Jadi kalau diartikan kata per kata nggak paham, tapi kalau dibahasakan dengan bahasa kita sehari-hari paham. Oke? Kan adik-adik paham. Yang atas ini ada tulisan apa? Qul huwallahu ahad. Artinya apa? Berarti ayat pertama ini isinya menyebutkan tentang apa? Allah Maha Esa. Berarti ini menunjukkan sifatnya Allah. Apa sifatnya Allah? Esa. Esa itu
satu ya. Ingat-ingat ini ada gambar Allah itu ahadun. Satu ini bisa dimaknai dengan yang pertama ya. Dan juga satu-satunya Tuhan yang harus disembah. Maksudnya seperti itu. Terus Allahus Somad. Somad artinya tempat bergantung atau tempat meminta segala sesuatu. Ini sifat yang kedua, apa? Allah itu tempat bergantung. As-Somad ini termasuk Asmaul Husna enggak? Nah, itu termasuk Asmaul Husna, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah ya. Jadi surat Al-Ikhlas ini isinya adalah berisi sifat-sifat Allah ya. Yang pertama adalah Esa, yang kedua tempat bergantung kita. Nah, kalau adik-adik ada masalah, berdoanya pada Allah. Iya, memintanya kepada Allah. Kalau butuh uang, memintanya kepada siapa? Allah. Kalau kita butuh uang, memintanya kepada orang tua. Kalau rezeki, jadi adik-adik harus mendoakan orang tua rezekinya banyak, supaya adik-adik kalau minta uang gampang ya. Berdoa kepada Allah, ya Allah lancarkan rezeki orang tua saya agar segala kebutuhan saya terpenuhi, termasuk uang jajan dikasih ya. Memintanya tetap pada Allah melalui perantara orang tua yang bekerja dapat uang ya. Terus ini, nah ini ada jabat tangan ya. Maksudnya apa, adik-adik paham? Kita itu kadang-kadang kalau dapat masalah kita nggak langsung ke Allah, ke siapa? Ke teman dekat, ke orang tua, padahal yang ngasih sesuatu itu Allah. Jadi jangan lupa ya, jangan sampai terlena kalau kita hanya bergantung kepada manusia. Manusia itu kalau dimintai tolong 1-2 kali itu masih seneng, tapi kalau berkali-kali minta tolong seneng nggak? Tapi Allah kalau dimintai terus seneng nggak? Seneng. Makanya mintanya segala sesuatu kepada Allah. Manusia itu cuma perantara. Terus yang ketiga, ayat ketiga ini ada lam yalid walam yulad. Apa artinya? Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Ya ini adik-adik ingat ya, Allah itu kan kalau agama yang percaya kalau ada namanya anak Tuhan. Iya, tetapi kita percaya mereka dengan kepercayaannya seperti itu. Tapi kita harus yakin dengan kepercayaan kita bahwa Allah itu tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Jadi Allah itu memang yang pertama ya, yang pertama dan satu-satunya yang harus disembah, dimintai tolong ya. Jangan lupa itu ya. Pokoknya adik-adik yakin, ada enggak Tuhan itu punya anak enggak? Enggak punya. Kan ada surat Al-Ikhlas yang menyebutkan kalau Allah tidak beranak. Ya beranak itu siapa? Manusia ini ya. Ayah ibu punya anak, kucing beranak, ada anaknya diperanakkan, tapi Allah tidak ya. Makanya Allah tidak boleh sama dengan manusia, tidak boleh sama dengan makhluk apapun ya. Nah ini yang keempat ini menjelaskan tentang itu, bahwa sifat Allah berbeda dengan sifat Allah berbeda dengan makhluk, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk apapun yang diciptakan oleh Allah. Itu sifatnya yang keempat. Jadi tidak ada tandingannya. Maksudnya adalah Allah itu tidak tertandingi ya. Tidak ada tandingannya, tidak ada yang bisa menyamai. Allah tidak sama dengan makhluknya. Ya, paham ya? Iya.
baca dulu bersama-sama tentang kandungan surat Al-Ikhlas. Ayo. 1. Apa? 1. Berisi sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Sebanding dengan sepertiga Al-Quran. nah ini Ustazah mau jelaskan dulu ya. Kandungan Al-Quran itu berisi tentang hukum-hukum, janji dan ancaman, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kenapa sepertiga? Karena dia bagian dari diantara 3 kandungan Al-Quran. Ya, terus yang ketiga, Nama-nama Allah itu Esa. 1. Terus yang keempat, Allah itu As-Somad, tempat meminta atau tempat bergantung. 5. tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ke Mbak Diva. Mbak Diva sebutkan sifat-sifat Allah, nama dan sifat Allah yang disebutkan dalam surat Al-Ikhlas. Yang pertama apa? Sifat Allah itu apa yang Allah disebutkan? Maha Esa. Maha Esa. Mbak Fairuz. Yang kedua, Allah itu Allah itu tidak beranak dan tidak dianakan. ya. Yang ketiga, Mbak Nisa. Apa? Mbak Sofi, apa yang ketiga? Allah itu Oh iya tempat itu tidak. ayo lanjutkan. Tempat tanda bergantung Iya, tempat bergantung atau as-somad. as-somad. Yang kelima, apa yang terakhir tadi? Ustazah tadi jelaskan tidak. Apa ya? Tidak ada yang Ya, tidak ada yang setara dari tidak ada yang setara dengan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. artinya tidak ada Tandingannya. tidak ada tandingannya. Oke, sudah paham ya sifat-sifat Allah dan nama-nama dan sifat-sifat Allah di dalam surat Al-Ikhlas. Jadi adik-adik juga harus sering baca surat Al-Ikhlas. Oke, nanti dipahami lagi di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sering memakai sabun pencuci piring, ini kita lagi proses packing ya. Proses packing dari sabun yang sudah kami olah dengan produksi sendiri. Insya Allah hasilnya memuaskan buat ibu-ibu yang sering mencuci piring tiap hari. Itu memang kegiatan rutinitas yang memang membutuhkan sabun yang memang sedikit tapi bisa untuk mencuci banyak piring, gelas dan apapun yang bisa untuk membersihkan lemak-lemak, minyak apapun. Ini insya Allah lebih cepat sedikit tetapi bisa untuk banyak piring kotor atau gelas kotor ya. Silakan di testimoni, silakan dicoba testing ya. Ini insya Allah barokah, manfaat. Ini kami beri label Pesona, sabun pencuci piring Pesona dengan doa ibu ya. Ini kita lagi packing, kita lagi masukkan ke tempatnya, kemudian kita kasih label ya. Tinggal untuk pemasaran. Dan juga kita akan memasarkan produk-produk ini di beberapa toko yang bisa mudah untuk menjangkau para pembeli.